Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bagian kedua terambil dari Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius pasal 25 ayat 31 mestinya sampai ayat 46, tapi untuk menyingkat waktu kita hanya bacakan sampai ayat 40 saja. Matius 25 ayat 31 demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menyadari dan mengenali Engkau, bukan hanya sebagai Allah yang maha besar, Allah yang telah mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat, namun kali ini kami juga ingin mengenal Engkau sebagai Allah yang mengirim Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, hakim yang agung. Pimpin kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran ini.
dari hari ke hari kami boleh semakin memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon Tuhan, berikan kepada kami hati yang selalu haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Di dalam bangsa dan negara kita masih mempunyai lembar-lembar kelam yang belum kita ketahui kapan lembar kelam itu akan berubah menjadi terang. Seorang pegiat HAM Indonesia yang sangat terkenal, Munir Said Talib, dibunuh dengan racun arsenik ketika dia berusia 38 tahun pada tahun 2004 dalam penerbangan menuju ke Amsterdam. Sampai saat ini, kasus tersebut masih belum diselesaikan. Mastermind di balik pembunuhan itu tidak diketahui. Dan bersamaan dengan beberapa kasus pelanggaran HAM yang lain, saudaraku, hal tersebut, kasus-kasus pelanggaran tersebut telah memantik dan memberikan sebuah dorongan kepada sekelompok massa untuk melakukan aksi kamisan yang sudah dimulai sejak 18 Januari 2007 sampai hari ini, 18 tahun. Di depan Istana Negara setiap hari Kamis dengan mengenakan pakaian hitam dan membawa payung hitam sebagai simbol tuntutan mereka kepada negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di tanah air. Menurut data Kontras, Komisi untuk Orang Hilang, ada 44 orang hilang dan terindikasi 33 diantaranya itu adalah korban penghilangan paksa di dalam demo besar terakhir di Agustus akhir yang lalu. Masih belum ditemukan. Pada saat yang sama, beberapa hari yang lalu, kira-kira 10 harian yang lalu, tidak sampai, Rudolfus Octavianus Ruma atau yang dikenal dengan Vian Ruma, dalam usia 30 tahun, seorang pegiat lingkungan yang sangat vokal di Flores, di NTT, yang menentang proyek geotermal yang berpotensi merusak alam demi alasan ekonomi, ditemukan tak bernyawa dengan leher terjerat tali sepatu. Kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali, bukan hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Jikalau kita berani menanggalkan egoisme kita, sebentar saja menanggalkan rasa aman yang kita dekap erat itu, dan kita berusaha masuk di dalam kehidupan para korban ataupun keluarga yang terdampak. Saya yakin kita akan mulai bertanya, masihkah ada keadilan di muka bumi ini? Keadilan seperti apa yang dipertontonkan di sekitar kita? Keadilan dari pihak penguasa, power tends to corrupt, bulan lalu kita membahas itu. Apakah masih ada moralitas di tengah-tengah kita? Di mana kita bisa menemukan standar baik dan jahat? Menurut siapa standar itu dibuat? Dalam sebuah debat yang historis di Oxford, John Lennox melawan Richard Dawkins. John Lennox adalah seorang Kristen, Richard Dawkins adalah seorang ateis. Debat itu begitu sengit, namun penuh dengan rasa hormat satu dengan yang lain, sampai pada satu titik, John Lennox, seorang Kristen ini berkata, jika tidak ada Allah, maka tidak ada keadilan yang sejati. If there is no God, there is no ultimate justice. Saudaraku, jikalau tidak ada Allah, maka tidak ada keadilan yang sejati, keadilan yang puncak itu. Jikalau Allah tidak ada, di mana moralitas itu menjangkarkan standarnya? Jikalau Allah tidak ada, bagaimana saudara dan saya tahu mana yang benar dan mana yang salah? Kecuali kita setuju dengan banyak orang lain, para ateis juga mengakuinya,
bahwa moralitas itu adalah human construct. Moralitas itu adalah buatan manusia. Sehingga karena buatan manusia sifatnya tidak universal, dari zaman ke zaman standar itu berbeda, dari tempat yang satu dengan tempat yang lain, budaya yang satu dengan budaya yang lain, semuanya berbeda-beda. Sehingga tidak ada satu patokan yang universal antara satu tempat, satu masa, satu bangsa dengan yang lain. Keadilan seperti apa yang saudara harapkan ketika kita berada di dunia yang seperti ini? Moralitas seperti apa yang kita bisa pegang? Apa artinya hidup ini? Masihkah ada harapan dan makna? Jikalau orang yang jahat dan orang yang baik, semuanya hanya berujung pada kepunahan dan keterhilangan. Apa artinya bekerja keras dan malas-malasan? Jikalau tidak ada bedanya di akhir kehidupan. Apa gunanya saudara dan saya banting tulang menjaga kekudusan, kemurnian hidup dan memelihara dan menerapkan keadilan, moralitas yang baik dibandingkan dengan orang yang hidupnya serampangan, suka melukai, suka menghancurkan masa depan orang lain untuk nafsunya, jikalau tidak ada keadilan yang sejati. Bukankah hidup ini menjadi kesia-siaan dan nelangsa yang tidak berakhir? Namun Alkitab memberikan kepada kita satu kesaksian yang tidak bisa disangkali. Bahwa ada yang namanya keadilan. Ada yang namanya moralitas. Karena keduanya berakar kepada Allah. Allah yang adil, Allah adalah sang adil, Dia adalah sang baik, Dia adalah sang benar, sehingga darinya lah saudara dan saya bisa mengerti, mempunyai clues. Mana yang adil, mana yang tidak, mana yang baik, dan mana yang jahat. Mengapa? Karena saudara dan saya juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita mempunyai sebuah longing, sebuah desire, sebuah kerinduan untuk keadilan itu diejawantahkan. Dan kebaikan itu boleh bergulung-gulung seperti ombak, memenuhi kehidupan kita. Bukankah itu yang kita inginkan? Sekalipun kita imago Dei yang sudah jatuh dalam dosa, keinginan untuk keindahan, kebaikan, keadilan, itu akan selalu ada. Sekalipun seringkali dibumbui dengan keinginan untuk membalas dendam misalnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah adalah sang hakim yang adil. Dia akan menghakimi manusia dengan adil. Dia akan menghakimi orang yang baik maupun orang yang jahat. Semua bangsa di muka bumi ini sesuai dengan hukum Allah yang tidak berubah. Berdasarkan waktu, kita bisa membagi penghakiman Allah itu menjadi dua. Yaitu masa kini dan masa akhir nanti, masa yang akan datang. Masa depan. Penghakiman di masa kini ini sifatnya incomplete. Belum lengkap, baru awal, sifatnya parsial. Tetapi penghakiman yang terjadi di masa depan itu adalah penghakiman terakhir, penghakiman yang sifatnya final. Nah, saudaraku, kita akan fokuskan kepada penghakiman terakhir untuk seri pengakuan iman rasuli pada hari ini. Bulan lalu kita sudah sampai kepada Kristus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia sudah duduk di sana, di surga, menjadi raja, memerintah segala sesuatu. Dan dilanjutkan dengan dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Alkitab tidak pernah ragu-ragu, dan ini termasuk poin yang tidak pernah diperdebatkan, bahwa penghakiman terakhir bersifat pasti akan terjadi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi hakim? Dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 23, tadi kita membaca bahwa Allah Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak.
Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Allah Bapa memberi kuasa penghakiman kepada Allah anak. Ayat 27 juga mengatakan hal serupa. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Saudaraku, hakim akhir nanti, hakim di penghakiman terakhir, bukan pribadi yang saudara dan saya tidak kenal, kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Sehingga ketika mengetahui bahwa Yesuslah yang akan menjadi hakim di dalam penghakiman terakhir, hal ini mestinya menjadi sebuah penghiburan yang besar buat kita. Karena kita tahu dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru, dia tahu apa yang dia kerjakan, dia maha tahu, maha kuasa. Sehingga keadilan yang sempurna itulah yang akan dilakukan. Itulah sebabnya ketika saudara dan saya hari ini mungkin, ketika kita berbuat baik orang lain tidak ada yang tahu. Ketika kita berbuat keadilan kita justru dianggap tidak adil, kita difitnah sedemikian rupa, kita bersyukur karena Yesus Kristus menjadi sang hakim. Tidak ada salah paham, tidak ada fitnah lagi ketika Yesus Kristus yang menyelidiki hati semua manusia itu menjadi sang hakim. Dia tidak bisa disuap. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan dihakimi? Semua manusia. Semua yang hidup dan yang mati. Karena ini penghakiman terakhir. Bahkan di dalam Yohanes pasal 5 Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang di kuburan akan mendengar dan akan bangkit. Dan di dalam Matius pasal 25 tadi semua bangsa. Jadi semua manusia, semua bangsa, baik yang sudah mati di zaman dulu, mati saat ini maupun mati yang akan datang, dan semua orang yang masih hidup ketika penghakiman itu terjadi, semua adalah objek penghakiman itu. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, semua orang ditetapkan untuk mati satu kali, sesudah itu akan dihakimi. Semua orang tidak terkecuali. Kapan penghakiman terakhir itu akan terjadi? Yohanes 5 ayat 28 berkata, janganlah heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba. Dia akan datang seperti seorang pencuri. Tidak seorang pun tahu, tetapi dia pasti akan datang. Saatnya akan tiba. Dalam Matius 24 sampai 25 yang terkenal dengan diskursus zaman akhir, diskursus akhir zaman, Tuhan Yesus memberikan kepada kita clues mengenai penghakiman terakhir ini. Bahwa ketika penghakiman terakhir itu terjadi, itu bersamaan dengan Yesus datang kembali ke dunia ini. Masih ingat ketika dia naik ke surga, malaikat berkata, seperti engkau melihat dia naik, engkau juga akan melihat dia turun. Suatu hari dia akan datang kembali, dan pada saat dia datang itu dengan segala kemuliaannya dia duduk di atas tahta dengan malaikat-malaikat ribuan, ratusan ribu akan mengiringi dia. Penghakiman terakhir akan dilakukan. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba setia dan bijak dan hamba yang jahat. Semua hamba ini ditinggal oleh tuannya. Dan satu saat tuannya akan kembali dan melakukan penghakiman. Kapan? Tidak diketahui oleh para hamba, tetapi dia akhirnya datang. Pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ada perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Mereka bersama-sama menanti sang mempelai datang, saudaraku. Kapan dia akan datang? Tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi pasti dia akan datang. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 talenta. Setiap perumpamaan tentang talenta, semua hamba diberikan talenta dan dipercayakan talenta itu sementara sang Tuhan akan pergi. Sang Tuhan memberitahu
Kapan dia akan pulang? Tidak. Tetapi sang Tuhan memberitahu, suatu saat aku akan pulang. Harinya kapan? Engkau tidak perlu tahu. Dan di sanalah seseorang itu dibedakan, dia bijak, dia baik, atau dia malas dan jahat. Dan dalam perumpamaan terakhir di pasal 25 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus memberikan sebuah penjelasan bagaimana dia akan datang suatu saat semua bangsa akan dikumpulkan dan dia akan memisahkan dua macam orang ini seperti hamba setia bijak dan jahat dipisahkan, seperti 5 gadis bijaksana dan bodoh dipisahkan, seperti hamba yang baik setia dipisahkan dari hamba yang jahat dan malas. Dan kemudian di pasal 25 ayat 31 sampai 46, Tuhan Yesus memisahkan antara yang diberkati oleh Bapa dan orang-orang yang terkutuk. Penghakiman dilakukan, pemisahan dijalankan. Saudaraku, berita tentang penghakiman terakhir bukan hanya diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, tetapi kita juga melihat sejak di Perjanjian Lama. Di dalam kitab Daniel misalnya, Daniel pasal 7 ayat yang ke-10. Di sana Nabi Daniel mendapatkan satu visi dari Allah, penglihatan. Saya bacakan mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Tidak lama setelah itu di ayat 13, ayat 14, Daniel berkata, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kuasa dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaan yang tidak akan musnah. Allah Bapa memberikan kepada Allah Anak kerajaannya, hak untuk menghakimi. Di dalam Yudas ayat 14 dan ayat 15 mengatakan hal yang serupa. Tapi saya ingin saudara dan saya membaca Kisah Rasul pasal 17 ayat 31. Kisah Rasul pasal 17 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Ia, Bapa, telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Allah Bapa telah menetapkan penghakiman akhir melalui seseorang yang dibangkitkan dari kematian, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 20 ayat 11 dan 12 menuliskan demikian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang yang besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku, penghakiman terakhir diberitakan mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Semua orang akan dihakimi tak terkecuali oleh Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil di dalam penghakiman terakhir. Sama seperti matahari pasti terbit dari timur. Sama seperti musim hujan pasti akan datang. Penghakiman Allah pasti akan terjadi
cepat atau lambat. Saudara, mudah sekali buat kita untuk mengatakan ya, amin untuk semua ini, karena memang tidak bisa saudara dan saya mengelak. Firman Tuhan begitu jelas menceritakan bahwa Allah yang mengasihi juga adalah Allah yang menghakimi. Tetapi bagaimana saudara dan saya menghidupinya, itu dua hal yang berbeda. Mengetahui dan menghidupi itu dua hal yang berbeda. Saudaraku, mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana Allah menghakimi? Kalau dikatakan dia akan menghakimi dengan adil, seperti apa penghakiman yang adil itu? Atas dasar apa Kristus akan menghakimi? Dari sinilah kita akan menggali Matius 25 tadi, saudaraku. Dalam Matius 25 ayat 34, Tuhan Yesus memisahkan orang-orang itu berdasarkan siapa mereka. Sekali lagi ya. Allah memisahkan semua orang, segala bangsa, besar kecil, yang mati maupun yang masih hidup ketika penghakiman terakhir terjadi, berdasarkan siapa mereka. Dan saudara bisa melihat dari bagaimana Allah, bagaimana Tuhan Yesus menyebut mereka dalam Matius 25 ayat 34. Di sana disebutkan, lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati. Setelah kontraskan dengan ayat 41. Kalau tadi dikatakan mari, terimalah, maka 41. Ayat 41 menyebutkan, ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Bukan diajak mendekat, tetapi diperintahkan untuk menjauh. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Orang-orang yang diberkati akan menerima kerajaan Allah dan hidup kekal. Orang-orang yang terkutuk, mereka akan dienyahkan dari hadapan Allah dan akan masuk di dalam api yang menyala-nyala, api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, pertanyaan kita adalah siapa orang yang diberkati ini? Apakah mereka diberkati oleh karena perbuatan mereka sendiri? Apakah mereka diberkati karena usaha yang mereka lakukan seumur hidup? Apakah mereka diberkati seperti itu? Apakah mungkin? Dalam Matius 25 ayat 37, kalau saudara baca, saya akan bacakan bagi kita. Lalu orang-orang benar itu. Nah, orang-orang yang diberkati ini adalah orang-orang benar. Kata benar itu menggunakan kata dikaios. Orang-orang benar, dikaioi, lebih dari satu. Banyak orang benar itu. Apa arti kata benar di sini? Bukan hanya kebenaran yang sifatnya aletheia, kebenaran sifatnya hukum alam 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi dikaios atau dikaioi ini lebih bersifat benar, adil, yang sifatnya relasional. Artinya, saudaraku, secara singkat, orang-orang benar ini adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan sang hakim. Orang-orang yang memiliki relasi dengan Allah, saudaraku, relasi yang personal. Sehingga mereka itu mempunyai kebenaran Allah. Bukan yang berasal dari dirinya, tapi berasal dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang di-justified, orang-orang yang dibenarkan. Minggu lalu Pendeta Dedi menjelaskan tentang hal ini. Dibenarkan dan dikuduskan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah menerima pembenaran dari Allah. Orang-orang yang adil, seperti Allah yang adalah adil. Seorang pakar biblika bernama Thayer yang bukunya digunakan standar untuk mengerti makna dari kata-kata di Alkitab, menyebutkan bahwa dikaios, dikaioi, adil dan benar ini artinya adalah approved by God.
Orang yang benar ini adalah orang-orang yang diperkenan oleh Allah, orang-orang yang disetujui oleh Allah. Yaitu orang-orang yang hidupnya diarahkan untuk selaras dengan standar Allah. Bukan semau-maunya, tetapi hidup untuk mengikut Allah, hidup untuk melayani Allah, hidup untuk menyenangkan Allah. Kalau menggunakan bahasa dalam Mazmur 1, yaitu mereka yang kesukaannya ialah hukum Allah, Taurat Allah. Merenungkannya siang dan malam. Orang-orang seperti ini hidupnya akan selalu berhasil. Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu mendapatkan air pada musimnya, berbuah pada waktunya. Karena apa? Dia selalu ingin hidup di dalam Allah dan Allah di dalam dirinya. Approved by God. Inilah orang-orang benar. Nah, saudaraku, orang-orang benar sesuai dengan standar Allah ini yang seperti apa? Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8, Perjanjian Lama, mengatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan darimu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi ketika kita bicara tentang orang-orang benar yang hidup sesuai dengan standar Allah, hidup sesuai dengan standar Allah itu seperti apa? Mika 6 ayat 8 mengatakan, Allah sudah memberitahukan apa yang baik. Allah sudah memberitahukan apa yang berkenan kepadanya, apa yang dituntutnya darimu. Yaitu berlaku adil. Kedua, mencintai kesetiaan. Kata kesetiaan itu menggunakan kata chesed. Chesed ini selain artinya faithfulness, tetapi juga bisa seringkali di banyak tempat artinya kasih, mencintai atau kemurahan hati, mercy, loving kindness, chesed. Jadi yang Allah tuntut di dalam diri semua manusia dan hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang dibenarkan oleh Allah karena mereka mempunyai relasi dengan Allah adalah berlaku adil. Dikaios, adil. Berlaku adil, mencintai cinta. Mencintai, mengasihi orang lain. Dan dengan rendah hati berjalan di hadapan Allah. Rendah hati berjalan di hadapan Allah. Tidak lain, saudaraku, orang-orang ini adalah orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itulah di atas dua perintah ini bergantunglah seluruh perintah di seluruh kitab suci. Taurat, para nabi, perjanjian lama, perjanjian baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Orang-orang yang melakukan inilah disebut orang-orang benar. Dan orang-orang benar inilah orang yang diberkati oleh Bapa di surga. Hari ini tidak terlihat. Hari ini tidak jelas. Hari ini terlihat tidak konsisten. Suatu saat nanti di penghakiman terakhir, Allah akan memisahkan tanpa keliru. Tetapi saudaraku, apakah orang ini hanya benar di dalam status? Kenyataannya tidak demikian. Orang-orang yang benar akan hidup dengan benar. Sama dengan pencuri itu mencuri, pembohong itu berbohong, kekasih itu mengasihi, maka orang benar akan melakukan hal-hal yang benar. Identitas tanpa tindakan itu identitas palsu, bukan? Mengasihi kalau cuma dalam mulut, tidak dalam hidup sehari-hari, itu adalah kasih yang bohong dan kosong. Itulah sebabnya dalam Matius 25, Tuhan Yesus menjelaskan orang yang diberkati ini adalah orang-orang yang ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku.
Love is a verb. Kasih adalah kata kerja. Ada tindakan nyata. Apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Kesejatian sebuah identitas diuji oleh tindakan. Bukan semata-mata tertulis di KTP, terabsen di alat scan. Ceklek, saya sudah beribadah. Aku cinta Tuhan loh. Tidak cukup, saudaraku. Saudara perhatikan di dalam Yesaya 58 ayat 6-7. Yesaya 58 ayat 6-7. Di dalam bagian ini Allah mengkritik orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang hanya beribadah di luar, pura-pura, tetapi tidak dari hati yang terdalam. Dalam hal ini khususnya Allah menegur orang yang berpura-pura dengan berpuasa. Ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan demikian. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara perhatikan paralel Yesaya 58 dengan Matius 25. Standar Tuhan tidak berubah dari zaman ke zaman. Dan itu tetap berlaku sampai hari ini. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang melakukan tindakan kasih secara nyata kepada orang lain, bukan hanya menjadi ritual ibadah seremonial yang dilakukan sewaktu-waktu saja. Bukan pula sekadar doktrin, wacana, angan-angan atau imajinasi, apalagi lip service. Tetapi kasih itu akan mengejawantah, menubuh dalam hidup kita sehari-hari. Inilah orang-orang yang benar, yang kasihnya menubuh. Dan yang ketiga, saudaraku, bukan hanya sekadar menubuh, tetapi juga mempunyai motivasi yang benar di hadapan Allah. Orang benar melakukan tindakan benar dengan motivasi yang benar. Ayo bersama-sama dengan saya. Orang benar melakukan tindakan benar dengan motivasi yang benar. Motivasi apa? Saudara perhatikan, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus sampaikan untuk memberikan kontras antara yang kiri dan yang kanan ini. Yang kanan itu dikatakan ketika aku lapar, aku haus, engkau melakukan kasih. Yang aku tuntut daripadamu, engkau berlaku adil. Lalu orang-orang benar ini berkata, Tuhan kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, kok kami tidak sadar. That's exactly the point. Ketika seseorang melakukan kasih karena dia sudah menjadi pengejawantahan kasih, dia tidak merasa dia berbuat sesuatu yang ekstra untuk Tuhan. Karena apa? Ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, dalam pengertian dilihat, mempunyai perasaan Tuhan hadir atau tidak hadir, dia akan tetap melakukan kasih. Sama seperti orang yang beribadah yang sejati, saudaraku. Orang beribadah yang sejati, musiknya enak gak enak, dia tetap menyembah Tuhan, bukan? Yang khotbah fasih atau tidak fasih, dia tetap mencari firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah di dalam dirinya mempunyai sebuah kualitas, mempunyai motivasi yang benar. Dan untuk orang-orang seperti inilah Tuhan itu memberikan berkat. Yaitu orang yang memiliki motivasi tulus ketika mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan orang-orang yang berakal bulus. Tulus atau bulus.
Bukan melakukan kasih karena ada maunya, menantikan balasan atau bersifat transaksional. Bandingkan dengan orang-orang yang berada di sebelah kiri, hakim itu. Ketika mereka dikatakan, ketika aku makan, kau tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kau tidak memberikan aku minuman. Dan orang-orang itu akan berkata, Tuhan, kapan engkau itu hadir? Masa sih? Kalau engkau hadir, aku tidak akan servis habis engkau. Kalau saudara tahu Tuhan hadir di tempat ini, apakah saudara akan tetap beribadah seperti ini? Dengan sikap seperti ini, memberikan persembahan seperti itu, memberikan hati, memberikan pikiran kita seperti yang sekarang ini. Nah, kalau kita itu mempunyai perbedaan, Tuhan yang terlihat atau tidak terlihat, berarti kita tidak tulus dong. Sama seperti kalau saudara jalan-jalan di supermall. Kadang-kadang tidak semua pemilik toko itu hadir. Saya mendapati, saudaraku, kalau pemilik toko sedang tidak hadir, banyak, tidak semua, banyak pegawai-pegawai itu yang bersandar di depan outlet, di tembok itu, main HP, saudaraku. Ada orang lewat, nggak disapa, saudaraku. Tapi begitu tuannya datang, dia langsung, silakan masuk, boleh lihat, enggak apa-apa, lihat dulu. Wah, langsung sopan. Nah, orang-orang seperti ini motivasinya apa? Supaya dilihat. Bukan karena dirinya dipenuhi dengan kasih, betul? Bukan karena dirinya dipenuhi dengan satu tanggung jawab yang mulia, bukan. Nah, orang-orang Kristen yang hanya mengasihi pada saat dia harus diabsen, dia hanya mengasihi pada saat dia akan mendapatkan imbalan, dia hanya mengasihi untuk dapat hadiah, orang itu justru tidak diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kasihnya tidak tulus, dia berakal bulus. Apapun yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Motivasinya cuma satu, tulus. Melakukan untuk Tuhan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Terlepas dari perasaan, terlepas dari penilaian orang lain, terlepas kita dapat apa. Karena sebenarnya kita sudah dapat segalanya. Mengasihi karena syukur, bukan mengasihi untuk dapat keuntungan. Orang-orang seperti inilah orang-orang benar itu. Satu kali seorang bapak tua itu agak tuli. Dia datang ke dokter THT karena memang jadwalnya, dan dokter THT menyampaikan satu berita gembira, berbicara di dekat dia supaya dengar, aku punya kejutan buatmu. Apa? Hearing aids, yaitu alat bantu dengar yang dipesan, yang diimpor, sudah datang. Kamu bisa mencobanya sekarang. Kemudian dipasang, saudaraku, dipasang. Ini saking canggihnya, dari luar tidak kelihatan, saudara. Tidak kelihatan kayak gantung, nggak kelihatan. Ini canggih sekali, ditanam di dalam. Begitu dipasang, nah kamu dengar, waduh jelas sekali, crystal clear. Apakah kamu mau saya beritahu berita baik ini kepada anak-anakmu? Orang tua ini bilang, enggak usah. Biarin mereka berpikir aku tuli. Maka orang tua ini pulang, dan sebagaimana biasanya dia pulang, anak-anak itu menyambut, sopan di depan dia karena dia kaya raya, luar biasa, saudaraku. Tapi kemudian ketika orang tua ini membalik, saudaraku, terus berjalan dan anak-anak itu berada di belakang, mulailah mereka kasak-kusuk. Kapan dia papa mati? Kalau dia mati, nanti warisannya dikasih ke siapa? Aku akan berbuat sebaik-baiknya supaya aku mendapat paling banyak, kamu dapat sedikit. You have no chance. Berkata kepada adiknya begitu. Nah, saudaraku, sejak papanya menggunakan hearing aids itu, surat warisan itu sudah dirobek-robek berapa kali, direvisi ganti lagi. Karena ternyata susah sekali mencari orang yang tulus. Saudara, Allah kita satu hari akan membuka kitab itu. Kitab apa? Kitab kehidupan kita, saudara dan saya. Dia tidak bisa dibohongi. Dia mendengarkan segala sesuatu, bahkan apa yang ada dalam diri kita. Tetapi pada saat yang sama, perbuatan-perbuatan baik tulus yang saudara lakukan, sekalipun tidak dihargai di muka bumi ini, Allah mengetahuinya. Puji Tuhan, bukan? Itulah sebabnya, saudaraku, mari tetap mengasihi.
Mari tetap berlaku adil. Ukuran ketulusan dan kebesaran kasih kita kepada Allah dan kepada sesama ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kondisi diri, dua adalah kondisi sesama. Dengan singkat saya akan jelaskan. Saudaraku, lihat konteks dalam Matius 25. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada zaman itu bukan orang-orang yang berada di dalam posisi privilege, mendapatkan hak istimewa. Tidak, mereka dalam kondisi terjajah. Mereka dalam kondisi yang ekstrim, miskin, kecuali para pemungut cukai yang bersedia menjadi pengkhianat bangsanya, atau para pemuka agama yang korup, mereka kaya raya. Tetapi sebagian besar orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus pada saat itu adalah orang-orang miskin secara ekstrim. Mereka tidak punya jaminan hari tua, mereka nggak punya asuransi, mereka nggak punya BPJS, saudaraku. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengikuti insting dosa mereka, mereka akan mengumpulkan, bukan membagikan. Mereka akan mendapatkan, bukan memberi. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Orang-orang benar adalah orang-orang yang menjalankan kehendak Tuhan, no matter what your condition is. No matter how worse. Tidak peduli betapa sulitnya. Nah, orang-orang seperti inilah yang Tuhan ingin cari dalam diri saudara dan saya hari ini. Saudaraku, ketika kita hanya mengasihi ketika kebutuhan kita terpenuhi, itu bukan kasih. Itu balas budi. Ketika saudara dan saya mau mengasihi, pada saat kita merasa mau mengasihi, saudara tidak sedang melayani Tuhan, saudara melayani diri sendiri. Karena mengasihi itu feeling good, maka saya mau mengasihi. Kalau saya feeling bad, saya nggak mau mengasihi. Saudara dan saya tidak sedang melayani Tuhan, kita melayani diri sendiri. Tetapi orang-orang benar itu, di dalam kondisi yang berat, mereka tetap memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum pada orang yang haus, memberi pakaian sekalipun pakaiannya sendiri tidak banyak dan compang-camping. Dia rela memberi waktu, mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara. Dia mengabaikan kepentingan diri agar Tuhan dinyatakan kepada orang lain. Inilah orang-orang yang mempunyai kasih yang besar. Yang kedua adalah kondisi sesama, itu menentukan kualitas dan besar kasih kita. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak pakai orang privilege sebagai standar. Tuhan Yesus gak bilang gini, karena ketika orang kaya itu lapar, engkau beri dia makan, ketika bosmu itu haus, engkau berikan dia minum. Enggak, saudara. Berbuat kasih kepada orang yang kita tahu akan menguntungkan kita, itu gampang sekali. Saudara tidak perlu mengikut Tuhan untuk bisa melakukan hal tersebut. Tetapi orang-orang yang mengikut Tuhan ini adalah melakukan kasih justru kepada mereka yang undeserved. Orang-orang yang tidak layak dikasih, ketika kita mengasihi, kita menyatakan kasih Allah. Karena demikianlah Allah mengasihi kita sebelumnya. Dia rela mati ketika kita masih menjadi musuh-musuhnya, bukan? Ketika kita masih penuh dosa, mengampuni orang yang tidak layak diampuni. Menyuarakan keadilan, menegakkan kebenaran kepada orang-orang yang mungkin tidak akan mendengarkan kita, tapi kita tetap melakukannya. Itu adalah dorongan ilahi. Satu kali saya pergi ke RSUD, janjian ketemu dokter waktu saya masih tinggal di Cengkareng. Di ruang tunggu itu saya menanti dan saya melatih diri mendisiplin untuk belajar peka terhadap kehendak Tuhan. Seperti biasa saya mengambil antrian itu pas kalau tidak salah antrian itu 22 kalau tidak salah. Saya langsung mengambil antrian, kemudian saya duduk di paling belakang mengamati orang yang berlalu lalang sambil saya berdoa. Bersandar di tembok itu, Tuhan, apa yang Tuhan saya mau lakukan? Apa yang Tuhan mau saya lakukan di tempat ini, saat ini sambil saya nunggu. Wah, kemudian saudaraku ada gerakan. Ada gerakan yang saya tidak bisa sangkali. Seorang ayah mendorong seorang anak dengan posisi tubuh yang agak aneh.
dorong naik kursi roda melewati sana. Seolah-olah Tuhan itu menggerakkan saya, sapa mereka. Tuhan ingin menyatakan kehadirannya lewat kamu. Sapa dia. Doakan bila perlu. Tapi hati kecil saya meronta, saudaraku. Tuhan, agak aneh aja sih, enggak kenal, enggak apa, menyapa begitu. Bagaimana kalau nanti? Nah, saya mulai cari-cari alasan. Cari-cari alasan nih. Tuhan, sekarang udah nomor 18, nomor saya 22, sebentar lagi. Enggak, sekarang. Tuhan, nanti kalau pas lagi ngomong kemudian giliran saya datang bagaimana? Kan enggak enak mutus pembicaraan. Saya cari terus 1001 macam alasan, saudara. Sekarang, nomor itu berubah, 19, 20, 21. Dan saya masih giat mencari alasan, sampai akhirnya saya berkomitmen, Tuhan, setelah saya keluar, ketemu dari dokter, saya akan layani mereka mau 1 jam pun silakan, pakai aku. Celakanya setelah nomor saya dipanggil, saya masuk dalam waktu tidak lebih daripada 5 atau 8 menit, saudaraku. Saya mencari mereka sudah tidak ada lagi. Nggak ada mereka. Waduh, saya merasa bersalah banget ini. Saya cari, saudaraku, setiap lantai, memang hanya ada 2 lantai sih. Saya tunggu sebentar, jangan-jangan dia sedang masuk di salah satu loket itu, di salah satu klinik itu. Saya tunggu-tunggu, enggak ada, saudaraku. Saya cari di bawah, enggak ada. Akhirnya saya pulang dengan marah kepada diri sendiri, kecewa, dan perasaan bersalah yang besar sekali. Tuhan, maafkan aku tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk menyatakan kasih-Mu. Aku memberikan banyak syarat sebelum aku melakukan kasih yang sangat sederhana, hanya menyapa. Perjalanan pulang ke rumah itu hanya butuh 15 menit, dan itu 15 menit yang terpanjang tahun itu. Tidak lama setelah itu, beberapa bulan saya mendapatkan kesempatan berikutnya, bukan ke rumah sakit, tetapi saya mengajak anak saya, anak sulung kami, yuk kita beli bobati di dekat sana. Ayo, daripada kamu nonton TV terus ya. Lalu saya ajak dia bonceng naik motor, aku sampai di Bobati itu kami pesan, kamu mau apa? Mama, beliin dedek yang mana begitu ya. Nah, kemudian kami sudah pesan, dan waktu saya menoleh ke belakang ada seorang ibu-ibu tua membopong 1 karung yang cukup transparan, isinya kerupuk ikan. Gerakan yang sama itu muncul lagi. Dekati dia, ajak dia ngobrol. Nah, kali ini, saudaraku, puji Tuhan, saya nurut. Maka saya bilang sama anak saya, kamu tunggu di sini, tunggu pesanannya datang. Saya mendekati sang ibu tua itu, tua renta banget itu. Lalu saya tanya, jualan apa? Kerupuk ikan, harganya berapa? 20.000, langsung berpikir dalam pikiran saya. Kayaknya di Indomaret lebih murah deh. Tapi ya karena dorongan itu, saya bilang, waduh, dan istri saya suka kerupuk. Saya keluarkan duit 50.000, saya bayar, saya beli 2. Ketika dia mau memberikan uang kembalian, saya katakan uang kembaliannya bawa saja. Oh, terima kasih. Dan saya dengan bangga membawa bobati yang sudah selesai, naik motor dengan anak saya. Dan anak saya bertanya, Papa tadi ngapain sama dia? Papa beli kerupuk, kasihan dia. Karena apa? Nggak laku, kerupuknya masih banyak. Usianya sebegitu tua, kira-kira masih kerja, wah berarti pasti miskin sekali, ya kan? Kalau orang sudah tua renta gitu masih kerja di jalan, jualan kerupuk di malam hari. Coba bayangin, ya pasti bagaimana dengan suaminya? Jangan-jangan suaminya ikut jualan kerupuk di tempat lain, saya tidak tahu. Atau dia janda, saya tidak tahu, saudaraku. Lalu saya katakan kepada anak saya seperti itu. Lalu Papa ngapain? Ya, Papa beli kerupuk. Nah sekarang latihan matematika ya. Kerupuknya 1 bungkus 20.000, Papa beli 2, kemudian Papa kasih dia uang 50.000, tidak usah dikembaliin. Saya kasih dia berapa? Anak saya ngitung-ngitung sambil naik motor, 10.000. Yang menjadi teguran buat saya dari Tuhan melalui anak saya adalah, anak saya kemudian bertanya begini, kalau ibu tua itu seperti yang Papa katakan, begitu miskin, begitu tua,
begitu layak mendapatkan kasih, kok Papa cuma kasih 10.000? Wah, kena lagi saya. Kena lagi saya. Dari sana saya belajar. Saya ingin mengasihi Tuhan lebih sungguh. Dari hari ke hari. Tapi paling tidak saya melihat ada sedikit pertumbuhan dari waktu ke waktu. Mulai bertumbuh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan semakin gerakan itu muncul, saya melakukan sukacita itu besar sekali, saudaraku. Saya tidak bisa bagikan sukacita itu hanya dengan cerita, saudara harus mengalaminya. Barang siapa mengalaminya, kalian akan tahu bahwa Allah itu begitu baik kepada kita. Saudaraku, suatu saat nanti semua akan dibuka. Kitab-kitab itu akan dibuka. Tetapi hari ini, kitab itu masih sedang ditulis. Bagaimana saudara akan menulisnya? Saudara akan tulis dengan kisah-kisah egois kita, menulis dengan kemenangan nafsu-nafsu kita atas firman Tuhan, atau apa? Mari tulis dengan baik. Mari tulis dengan bijak. Karena tidak seorang pun di antara kita tahu kapan lembaran terakhir itu akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami menghidupinya. Tolong kami melihat Engkau bukan hanya sebagai Allah yang memberikan juru selamat, memberikan keselamatan, namun Engkau juga adalah Allah yang menuntun kami untuk menghidupi keselamatan itu. Engkau juga adalah Allah yang akan menghakimi di penghakiman terakhir. Tolong kami untuk hidup tulus di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, mengasihi dengan lebih total, lebih habis-habisan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.